Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru harap kabar kalian sehat semua ya. Anak-anak, Pak Guru sudah membuat media pembelajaran yang berupa video ya. Video ini berisi tentang materi pembelajaran tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Pak Guru berharap anak-anak nanti sudah membuka dan menyaksikan video ini ya. Yang pertama yaitu macam-macam gangguan peredaran darah pada manusia. Pertama apa? Ada hipertensi. Hipertensi itu apa toh? Hiper itu artinya tinggi. Hipertensi itu adalah atau bahasanya adalah tekanan darah tinggi. Kalau orang bilang darah naik ya, tekanan darah tinggi. Hipertensi itu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Jadi batas normal seseorang itu dikatakan normal darahnya itu 120 ya. Kalau sudah 130 ke atas 140 sampai 200 itu namanya sudah mengalami gangguan hipertensi. Kalau di bawah hipertensi, di bawah 120 namanya hipotensi. Jadi hipertensi itu apa penyebabnya? Biasanya hipertensi ini dipengaruhi oleh makanan ya. Jadi mengkonsumsi makanan yang asin-asinan. Untuk itu anak-anak agar terhindar dari penyakit hipertensi, maka anak-anak harus mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung asin-asinan ya. Kemudian berikutnya hipotensi. Ya, hipotensi itu adalah kebalikan dari hipertensi. Hipotensi itu adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah itu berada di bawah batas normal ya. Kalau tadi hipertensi di atas, di bawah tadi itu di bawah 120. Nah, hipotensi ini ya, ini banyak terjadi. Hipertensi dan hipotensi ini banyak terjadi pada masyarakat kita ya, pada orang-orang itu. Maka anak-anak harus menjaga kesehatan. Tadi menjaga kesehatan tekanan darah tadi dengan mengkonsumsi makanan yang tidak banyak mengandung garam atau yang asin-asinan. Nah, hipotensi ini kebalikannya dengan hipertensi. Ini dianjurkan untuk makan makanan yang asin. Gejalanya apa hipertensi ini? Kalau hipertensi dan hipotensi itu kepala pusing ya, kepala pusing, kemudian nyeri pada leher bagian belakang. Hipertensi ini juga pusing juga. Jadi untuk mengetahui tekanan darah maka kita menggunakan alat pada gambar yang namanya tensimeter ya. Nah, itu namanya tensimeter. Kanker darah atau leukemia. Nah, leukemia itu apa toh? Leukemia itu disebabkan sel kanker atau yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah ya, terutama sel darah putih. Dimana jumlah sel darah putih ini berkembang sangat pesat ya, tidak normal. Jadi melebihi batas normal sehingga sel darah putih memakan sel darah merah. Jadi menyebabkan orang mengalami gangguan namanya kanker darah atau leukemia. Kemudian yang keempat adalah jantung koroner ya. Jantung koroner itu apa toh? Penyakit suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Jadi anak
perlu tahu jantung koroner ini tadi akibat kita memakan makanan yang mengandung lemak yang tidak baik bagi tubuh ya. Lemak itu tadi darah berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Namun ada sari-sari makanan yang tidak bisa diserap oleh darah, maka membuat di dalam pembuluh darah itu mengental sehingga menyumbat pembuluh darah sehingga orang menderita penyakit jantung koroner. Nah, apabila ini dibiarkan terus-menerus maka akan membuat di pembuluh darah ini membengkak ya. Ini ada gambarnya, dia mati, pembuluh darahnya sudah tersumbat dengan lemak. Maka orang bisa mengalami serangan jantung sehingga orang bisa meninggal. Anemia adalah suatu keadaan ketika orang mengalami kekurangan darah sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit, bahkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian tubuh dan organ tubuh. Jadi anemia ini adalah kekurangan darah, yaitu HB-nya rendah atau hemoglobinnya rendah. Ini apa gejalanya? Biasanya pusing, lemas, muka pucat, dan telapak tangan warna putih. Kemudian bagaimana cara mengatasi anemia? Nah, anemia itu biasanya orang itu karena kekurangan zat besi. Maka anak-anak harus sering mengkonsumsi zat besi yang banyak seperti yang terkandung di dalam sayur-sayuran dan ikan dan asin ya, untuk mencegah penyakit. Berikutnya yaitu penyakit hemofilia. Hemofilia itu adalah kelainan ya, merupakan gangguan pada sistem pembekuan darah, di mana seseorang kalau mengidap gangguan hemofilia ini apabila darah tubuh terluka dan darah mengalir terus-menerus tidak bisa berhenti. Orang normal kalau terkena pisau atau terkena benda tajam maka akan tergores dan darah akan keluar. Namun kalau orang normal itu ada pembekuan darah ya, jadi darah bisa membeku. Nah, namun pada hemofilia ini darah sukar membeku ya, darah sukar membeku sehingga mengakibatkan darah itu mengalir terus-menerus. Berikutnya adalah gambar tadi. Yang berikutnya adalah stroke. Stroke ini yang banyak dialami oleh orang-orang Indonesia ya, baik tua maupun muda. Stroke adalah merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Jadi stroke ini biasanya nanti orang itu kalau stroke mengalami kelumpuhan. Jadi kadang badannya nggak bisa bergerak, kadang kakinya, kadang rahangnya merot gitu ya. Terkadang orang nggak bisa jalan. Nah, itu karena apa? Karena ada jaringan di otak, sel di otak ada yang mengalami kematian, yang mati sehingga tidak bisa memerintahkan ke otot-otot di dalam tubuh sehingga orang tidak bisa bergerak. Berikutnya adalah anemia. Tadi anemia sudah. Itu maaf ya anak-anak, ini bukan anemia, sebenarnya adalah varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut ya. Jadi ini biasanya nanti ya, ini tadi stroke yaitu otaknya mati. Dan biasanya gambarnya seperti ini ya, kakinya keluar seperti warna biru. Nah, itu karena pembuluh darahnya, darah vena yang bengkak. Gangguan pada organ peredaran darah,
setelah tadi mempelajari, anak-anak adalah tugasnya menuliskan dalam tabel macam-macam gangguan pada peredaran darah manusia dan cara mengatasinya. Sudah ada gambarnya, nanti tinggal ditulis nama gangguannya, tadi pengertiannya apa, cara mengatasinya bagaimana. Kemudian nomor 7 dan 8 diisi sendiri ya nanti untuk gangguan-gangguan lain. Setelah selesai nanti bisa dikirim ya Google Drive atau Google Classroom. Kita akan mempelajari tentang menentukan tema dan amanat pesan dalam pantun. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan tema dan amanat pesan dalam pantun? Pertama, bacalah ya. Jadi anak-anak, cara menentukan tema dan amanat pesan dalam pantun adalah mudah, yaitu pada baris ketiga dan 4 itu merupakan isi pantun. Jadi dibaca baris ketiga dan 4 itu. Kemudian dipahami isi pantun tersebut dengan sungguh-sungguh. Kemudian tentukan tema pantun dan amanat yang disampaikan dalam pantun tersebut ya. Kemudian simaklah pantun-pantun di bawah ini, kemudian tentukan amanatnya. Coba nih, anak baca ya, pagi-pagi ayam berkokok, hewan-hewan muncul dari balik. Di tempat ini jangan merokok, merokok dapat merusak jantung. Ini adalah namanya pantun nasihat yang berisi nasihat. Jadi isinya apa? Amanat pesannya kita tidak boleh merokok karena merokok itu dapat mengganggu kesehatan ya. Yaitu tadi sudah mempelajari tentang peredaran darah, itu dapat merusak jantung atau dapat membuat penyakit jantung. Kemudian yang kedua, tamasa di atas kapal harus melaju menuju pantun, kesehatan harga mahal harus dijaga dan dendam. Jadi makna dari pantun tersebut adalah kita harus menjaga kesehatan ya. Karena apa? Kalau sakit itu biayanya sangat mahal ya. Jadi kalau sakit itu biaya sangat mahal, maka sehat itu adalah sangat mahal juga harganya. Jadi kalau dihargai, seseorang lebih baik sehat daripada sakit. Kemudian langkah-langkah dalam membaca puisi ya dengan tepat, yaitu langkah-langkah dalam membaca pantun. Pertama adalah membaca pantun harus disesuaikan dengan intonasi lagu kalimat yang tepat ya, antara panjang dan pendeknya nada ya. Berikutnya, membaca pantun harus dengan lafal yang jelas. Jadi lafal itu ucapan, kalau intonasi itu nada atau tinggi rendahnya. Jadi dalam membaca puisi juga harus membaca pantun dengan lafal yang jelas. Kemudian buat pantun harus dengan ekspresi atau mimik ya. Itu ekspresi sedih, senang, galau ya. Itu harus disesuaikan dengan isi pantun. Anak-anak, simaklah pantun di bawah ini. Kemudian pada depan teman. Kemudian tulislah pantun berikut ini, kemudian carilah makna atau amanat yang ada di dalam pantun ya. Ini ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Nanti coba dicari amanat atau pesan pantun ini di dalam LKPD yang sudah upload. Kemudian buah nangka, buah kedondong, jangan dimakan di siang hari. Hai teman, jangan berbohong, bohong itu tidak baik. Kemudian anak-anak, bacalah pantun berikut ini di depan teman-teman melalui video konferensi ya. Jadi depan anak-anak baca cukup sekian pembelajaran